Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar yang disusun oleh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang keempat, yaitu yang menjelaskan tentang malaikat maut. Pada malam hari ini kita melanjutkan pada bab yang kelima, yaitu menjelaskan tentang bagaimana malaikat maut itu ketika mencabut ruh manusia. Jadi al-babul khamisu, bab yang kelima, fi ahwali malakil mauti kaifa ya'khudul arwaha. Bab kelima tentang keadaan malaikat maut ketika mencabut ruh-ruh manusia, ruh-ruh makhluk. Zukira fi kitabis suluki an muqatil Sulaiman. Dijelaskan di dalam kitab suluk dari Muqatil Sulaiman, anna malakal mauti kana lahu sarirun fis sama'i sabi'ati. Sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai tempat, mempunyai ranjang di langit yang ketujuh. Wa yuqalu fir rabi'ati, sebagian riwayat menjelaskan bukan di langit ketujuh tapi di langit keempat. Khalaqahu Allah Ta'ala min nurin. Sedangkan malaikat maut ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Walahu sab'una alfi qa'imatin. Mempunyai 70.000 kaki. Wa arba'atu alafi janahin. Dan mempunyai 4.000 sayap. Mamlu'un jami'u jasadihi bil uyuni, yang dipenuhi seluruh jasad malaikat maut itu dengan mata-mata. Jadi matanya banyak, penuh di badannya. Wal ulsuni, dan lidah. Laisa ahadun minal khalqi minal adamiyyin wat tuyuri wa kullu dhi ruhin. Tidak ada satu orang pun dari makhluk, dari anak cucu Adam ini, wat tuyuri, dan burung-burung, wa kullu dhi ruhin, dan setiap makhluk yang mempunyai ruh, illa lahu fi jasadihi wajhun wa ainun wa yadun wa udunun, kecuali berada di tubuh malaikat maut itu wajahnya, matanya, tangannya, dan kupingnya. Bi'adadi kulli insanin, sesuai dengan hitungan setiap manusia. Jadi setiap mata kita, kuping kita, tangan kita itu menempel di tubuh malaikat maut ini. Ada di tubuhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Fayakhudhu bitilkal yadir ruha. Kemudian malaikat maut itu ketika akan mengambil dengan tangannya ar-ruha terhadap ruh, wa yanduru bil wajhi alladhi yuhazihi, dan dia melihat dengan wajah malaikat maut
terhadap apa yang ada di hadapannya dari ruh-ruh manusia itu, dari mata kita, tangan kita yang menempel di situ. Lidzalika yakbidu ruhal makhluqina, dan karena itulah kemudian malaikat maut itu mencabut terhadap ruh-ruh makhluk-makhluk yang ada ini. Fi kulli makanin, pada setiap tempat. Fa idza matat nafsum fid dunya dhahaba min jasadihi suratuha. Ketika malaikat maut telah mencabut nyawa seseorang, maka spontan mata, kuping kita yang menempel di tubuh malaikat maut ini menghilang gitu. Jadi tidak ada lagi di situ, terlepas. Kalau kita masih panjang umur, masih ada di badan malaikat maut. Tapi ketika kita telah mati, maka otomatis mata, tangan, dan kuping yang melekat di tubuh malaikat maut itu kemudian dia menghilang. Wa yuqalu, dan dikatakan, annalahu, sesungguhnya bagi malaikat maut itu arba'atu aujuhin. Malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Wajhu quddamihi, 1. Wajah malaikat maut itu berada di depan, seperti kita ini, di depan. Wasani, yang kedua, wajah yang kedua, ala ra'sihi, berada di atas kepalanya. Wasalisu ala dhahrihi, sedangkan yang ketiga itu berada di punggungnya. Warabi'u tahta qadamaihi, sedangkan wajah yang keempat, wajah malaikat maut ini berada di bawah kedua telapak kakinya. Fayakhudhu arwahal anbiya'i wal malaikati min wajhi ra'sihi. Dan ketika malaikat maut mencabut nyawanya para nabi dan malaikat yang lain, itu min wajhi ra'sihi, dicabut dari muka kepalanya yang ada di atas kepalanya. Wa arwahal mu'minina min wajhi quddamihi, sedangkan ketika mencabut ruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dicabut min wajhi quddamihi, dari wajah depannya. Jadi tidak akan begitu sakit. Artinya orang yang beriman ini dibedakan ketika dicabut ruhnya ketimbang makhluk-makhluk yang lain, ketimbang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahal kafirina min wajhi wara'i dhahrihi, sedangkan terhadap orang-orang kafir ketika mencabut ruhnya itu min wajhi wara'a dhahrihi, yaitu dari wajah yang ada di punggungnya. Wa arwahal jinni min wajhi qadamaihi, sedangkan ketika mencabut ruh para jin itu dari muka yang ada di kedua telapak kakinya. Wa ihda rijlaihi, dan salah satu dari kedua kakinya malaikat maut itu ala jasri jahannama, itu berada di tengah-tengah neraka jahanam. Wal ukhra, sedangkan kaki satunya lagi yang lain ala saririn fil jannati, itu berada di surga. Wa yuqalu fi 'adbihi, dan dikatakan pula di dalam besarnya malaikat maut itu, annahu law subha ma'un jami'al buhuri wal anhari, seluruh air yang ada di lautan dan sungai-sungai, ala ra'si, di atas kepala malaikat maut, ma waqa'at minha, maka tidak akan tersisa minha, dari air itu, dari ma' qatratun alal ardi, setetes pun di bumi ini. Wa yuqalu annallaha ta'ala, dan dikatakan pula sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'alad dunya, menjadikan dunia ini bi asriha, dengan seluruh isi dunia, fi jambi malikil mauti, berada di sisi malaikat maut, kahiwanin, sebagaimana piring, qad wudi'a baina yaday rajulin, sebagaimana piring ketika diletakkan di antara, di depan seorang laki-laki, la ya'kulu minhu ma syaa, kemudian laki-laki itu mengambil isi piring itu sesuai kehendaknya. Fakadzalika malakul mauti, begitu juga malaikat maut, fil khalaiqi, terhadap makhluk-makhluk ini,
yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyyu dirhaman. Itu dia bisa membolak-balik terhadap anak Adam ini, terhadap kita, sebagaimana kita ketika membolak-balikan uang yang ada di tangan, dirham, koin yang ada di tangan. Begitu mudahnya malaikat maut ini ketika akan mengambil nyawa manusia, ketika akan melakukan perintah Allah terhadap makhluk yang ada di bumi ini. Wa yuqalu, dan dikatakan la yanzilu malakul mauti illa 'alal anbiya'i wal mursalin. Nah, dikatakan juga dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat maut ini tidak turun, tidak mencabut nyawa seseorang itu illa 'alal anbiya'i wal mursalin, kecuali kepada para nabi dan rasul. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya malaikat maut ini hanya mencabutnya kepada para nabi dan rasul. Terus yang mencabut nyawa kita itu siapa? Yang mencabut nyawa kita ini adalah pembantu, a'wanu malaikatil maut, pembantu-pembantu malaikat maut. Karena malaikat maut ini ada pemimpinnya, terus ada pembantu-pembantu malaikat maut yang mencabut makhluk-makhluk ini. Jadi malaikat maut ini khusus terhadap para nabi dan rasul. Insyaallah nanti dalam kesempatan lain saya jelaskan, saya selipkan kisah di dalam kitab lain, nabi-nabi siapa saja itu yang di kitab itu dijelaskan didatangi oleh malaikat maut ini. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman, yang kedua itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung malaikat maut itu datang juga kepada nabi-nabi yang lain. Yang kisahnya nanti insyaallah ke depan kita akan sampaikan. Walahu khalifatun ala qabdi arwahis sibai wal bahaim. Dan malaikat maut itu mempunyai pengganti ala qabdi arwahis sibai wal bahaim, untuk mencabut ruh-ruh binatang buas dan binatang-binatang yang lain. Wa yuqalu anna Allah Ta'ala idza afna khalqahu minan nasi, dikatakan sesungguhnya Allah ketika telah akan membinasakan, artinya telah akan mematikan terhadap makhluk dari manusia ini, wa ghairihim, dan selainnya, afnatil kal uyunu allati fi jasadihi kullihi, maka mata yang menempel di malaikat maut itu menghilang. Kemudian dia menghilang. Kalau udah hilang kata malaikat maut itu tanda dah. Oh, dah ada nih matanya si A nih. Oh, berarti ini waktunya udah sampai untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya samaniyatun minal makhluqina, nanti semuanya mata-mata yang menempel di tubuh malaikat maut itu akan menghilang dan menghilang. Yang tersisa nanti hanya ada 8 dari semua makhluk ini. Siapa yang 8 itu? Wa yuqaluhum Israfilu wa Mikailu wa Jibrailu wa Izrailu wa arba'atum min hamalatil arsy. Jadi yang pertama yaitu mata yang menempel di malaikat maut ini, matanya malaikat Israfil. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Jibril. Yang keempat matanya malaikat Izrail itu sendiri. Dan 4 mata yang lain itu adalah 4 mata malaikat yang menyanggah arasy ini. Yang selainnya terlepas semua. Kalau manusia semuanya telah dicabut nyawanya. Selanjutnya, wa amma ma'rifatun tihail ajali, adapun tanda-tanda untuk mengetahui bahwa seseorang itu nyawanya telah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatahnya hidup kita di dunia ini dah mau habis. Tanda-tandanya apa sih? Nah, di sini dijelaskan, fa inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut idza waqa'a ilaihi tasqatul mauti, ketika datang ilaihi kepada seorang hamba catatan kematiannya, wal maradi, dan sakitnya, lil abdi, terhadap seorang hamba, yaqulu, kemudian malaikat maut ini berkata, ilahi, wahai Tuhanku, mata agbidu ruhal abdi
wa ala ayyi halin wa hayatin arfa'uhu. Ya Allah, kapan aku harus mencabut ruh seorang hamba ini, dan atas keadaan bagaimana aku mencabutnya, dan hamba itu sedang apa, sedang melakukan apa, apa sedang sholat, apa sedang lagi bersedekah ke orang, atau na'udzubillah lagi berjudi atau apa. Gimana ya Allah nih, mau dicabut lagi apa dia nih? Nah, bahasanya gitu Pak. Arfa'uhu, aku mengangkat terhadap nyawanya. Mendapat pertanyaan itu dari malaikat maut, kemudian fayaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikat maut, wahai malaikat maut, hada ilmu ghaibi. Kematian itu adalah ilmu yang gaib untukku. La yattali'u alaihi ahadun ghairi. Tak boleh tahu siapapun kecuali aku. Walakin akan tetapi malaikat maut, u'allimuka bimaji'i waqtihi. Aku akan mengajarkan kepadamu dengan tanda-tanda kedatangan waktunya ketika orang akan diperintah oleh Allah untuk dicabut nyawanya kepada malaikat maut. Wa aj'alu laka, dan aku akan menjadikan kepadamu alamatun, tanda-tanda, takifu alaiha, yang kamu sesungguhnya diam saja alaiha, atasnya. Annal malaka alladhi huwa muwakkilun alal anfasi wa a'malihim ya'ti ilaika. Karena kata Allah, nanti ada malaikat yang akan mewakilimu untuk mencabut nafas-nafas, nyawa-nyawa, dan menghentikan amal, perbuatan-perbuatan, ya'ti ilaika. Nah, nanti malaikat itu akan datang kepadamu. Malaikat A'wan ini, malaikat pembantu malaikat maut ini akan datang nih, si A nih, malaikat maut udah ini gimana nih? Nah, gitu maksudnya. Fayaqulu, kemudian berkata malaikat yang mewakili malaikat maut yang datang kepada malaikat maut ini, tamma nafasu fulana, udah sempurna nih, udah rampung dah jatah nafasnya si fulan misalnya. Walladina ala arzakihi wa amalihi, dan malaikat yang tukang membagi rezeki dan yang mencatat amal perbuatannya, melapor semua ke malaikat maut. Ini rezekinya udah habis nih, jatah nih di saya ini. Malaikat pencatat amal juga begitu. Ini bukunya udah habis nih, udah tidak bisa dilanjut lagi. Berarti memang udah sampai nyawanya, dilaporkan kepada malaikat maut. Nah, terus yaqulu tamma rizquhu wa amaluhu wa in kana minas su'ada. Ketika seorang hamba itu yang akan meninggal, yang akan dicabut nyawanya itu minas su'ada, dari golongan-golongan orang yang akan bahagia, tabayyana ala ismihi alladhi huwa maktubun fi sahifatihi, maka jelaslah nama seseorang itu nanti akan tertulis di lembaran catatannya, allati inda malakil mauti, yang berada di sisi malaikat maut, khattun min nurin abyadin, itu tulisan yang ditulis dari cahaya yang berwarna putih. Ini orang yang suada, orang yang husnul khatimah. Haula ismihi, yang itu di sekitarnya itu dikelilingi cahaya namanya, Pak. Wa in kana minal ashqiya, dan ketika orang yang akan meninggal itu dari golongan orang-orang yang celaka, tabayyana fihi khattun aswadun, maka akan jelas tulisan yang hitam. Tsumma la yatimmu lil maliki ilmu dzalika hatta tasqutu alaihi waraqatun. Ternyata tanda ini, tanda putih dan tanda hitam ini juga belum cukup kepada malaikat maut ini. Akhirnya ada tanda lain lagi. Apa tanda yang selanjutnya? Tsumma la yatimmu lil malakil mauti
Tidak sempurna bagi malaikat maut tanda-tanda itu. Alima bidzalika hatta, dia akan paham malaikat maut itu sampai tasqutu alaihi, jatuh kepada malaikat maut waraqatun minasyajaratil lati tahtal arsy, satu lembar daun yang gugur dari satu pohon yang berada di bawah arasy, maktubun alal waraqati, yang ditulis di atas daun itu ismuhu, nama dari orang yang akan dicabut nyawanya itu. Fahina idzin yakbidu ruhahu, baru kemudian malaikat maut atau pembantu-pembantu malaikat maut itu mencabut ruh seorang hamba itu. Jadi itu diantara tanda-tanda ketika kita telah sampai waktu kita untuk dicabut nyawanya. Waruyah, dan diriwayatkan an Ka'bil Akhbar, di dalam keterangan ini di dalam kitab Ka'bil Akhbar, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa syajaratan. Jadi Allah ini menciptakan satu pohon. Pohon itu tahtal arsy, berada di bawah arasy. Alaiha, di atas pohon itu, awraqun, itu mempunyai daun-daun, bi'ada di kulli makhlukin, yang jumlah daun itu sama hitungannya seperti seluruh makhluk yang ada ini. Jadi daun pohon itu jumlahnya sama sejumlah makhluk yang ada. Fa idza qada ajalul abdi, ketika telah sampai ajal setiap hamba, wa baqiya lahu min umrihi arba'una yauman, dan tersisa nyawa seseorang itu 40 hari saja, saqatat waraqatuhu ala hijri Israil alaihi salam, maka daun itu akan jatuh ke pangkuan malaikat Israil alaihi salam. Jadi kita ini sebenarnya 40 hari sebelum kita meninggal, Pak, tanda-tanda kematian kita itu sudah ada sebenarnya. Hanya kadang kita ini manusia tidak menyadari itu. Karena disibukkan oleh kegiatan dunia, kita lupa bahwa sebenarnya 40 hari sebelumnya itu udah mulai tanda-tanda kita mau mati nih, udah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya'lamu bidzalika annahu umira biqabdi ruhi sahibiha. Ketika daun itu telah jatuh, maka kemudian malaikat Israel akan paham bahwa malaikat Israel itu sudah diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh pemiliknya. Wa ba'da dzalika yusammunahu maitan fis sama' wa huwa hayyun ala wajhil ardi arba'ina yauman. Setelah daun itu jatuh, malaikat Israel tahu bahwa orang itu telah saatnya untuk dicabut nyawanya. Di tubuh malaikat maut matanya telah terlepas, daunnya juga sudah jatuh, maka di penduduk langit, di malaikat itu, orang itu telah digelarin dengan maut, orang yang sudah mati, meskipun di bumi selama 40 hari masih berjalan kemana-mana. Jadi di langit itu berita kematian si A itu sudah ada. Kenapa? Karena daunnya telah jatuh, matanya telah terlepas dari tubuh malaikat maut. Hanya di dunia nunggu 40 hari baru nyampe gitu. Itu Pak. Sesuai keterangan di kitab ini seperti itu. Wa yuqalu, dan dikatakan anna Mikail alaihissalam, sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam yanzilu bisihafihi ala malakil mauti, dia membawa lembaran. Mikail ini kan yang membagi rezeki, dibawa catatan rezekinya seseorang itu kepada malaikat maut, min indillah, di sisi Allah, maktubun fiha, yang tertulis fiha di dalam catatan itu, ismuman, nama seseorang, umiro, yang diperintah siapa malaikat maut, biqabdi ruhihi, untuk mencabut ruh seseorang. Wal mawdi'ul ladzi yakbidu fihi ruh was sababul ladzi yakbidu alaihi, dan
Di situ juga tercatat tempat di mana dia akan dicabut ruhnya dan sebab-sebab yang menjadikan dia itu dicabut ruhnya. Jadi misalnya matinya apa di Pontianak, di Ketapang, apa di Jawa, matinya dalam keadaan apa? Apa matinya dalam keadaan sholat, dalam keadaan lagi bermotor? Itu catatan di situ udah ada semua, Pak. Maka nanti di belakang itu disebutkan, ayat itu dijelaskan bahwa meskipun kamu berada di dalam rumahmu, ketika ajal telah menjemputmu, maka kau akan datang menghampiri ajalmu itu. Begitu banyak hari ini kadang-kadang gitu, Pak. Tidak disangka-sangka orang mau keluar dari rumahnya, anak kita misalnya, mau kemana kau Jang? Jangan kemana-mana. Ada mak, sebentar mak. Padahal dah ditegah oleh bapak mamanya. Tapi karena malam itu, jam itu, detik itu, waktu anak itu harus mati, maka meskipun dilarang orang tua, tetap dia keluar. Akhirnya ketika keluar, datang telepon, anaknya tabrakan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena memang ajalnya sudah sampai. Jadi sebab-sebabnya juga dijelaskan. Wa dzakara Abu Lais, dan Imam Abu Lais menjelaskan radhiyallahu anhu annahu yanzilu qatratan min tahtil arsy, akan jatuh 2 tetes dari bawah arsy ala ismi sahibiha, terhadap nama orang yang akan dicabut nyawanya. Ahaduhuma, salah satunya adalah hadra'u, berwarna biru, wal ukhra, dan yang lain baydha'u, berwarna putih. Fa in waqa'atil hadra'u, ketika yang menetes itu biru, ala ayyi ismin kana, atas nama seseorang yang ada itu, urifa annahu saqa, maka diketahui oleh malaikat maut bahwa orang itu orang yang celaka. Wa idza waqa'atil baydha'u ala ayyi ismin kana, atas nama seseorang yang jatuh itu, urifa annahu sa'idun, maka akan diketahui bahwa orang itu adalah orang yang baik. Wa amma ma'rifatul mawdi'il ladzi yamutu fihi, adapun untuk mengetahui tempat orang yang akan dicabut nyawanya itu oleh malaikat maut, fayuqulu, maka dikatakan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa malakan muwakkalan bi kulli mauludin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang menjadi wakil Allah pada setiap orang yang akan dilahirkan. Wa yuqalu lahu malakul arhami, dan disebutlah nama malaikat itu dengan malaikat arham, malaikat rahim. Malaikat rahim ini fa idza khalaqal mauludah, ketika Allah menciptakan terhadap cabang bayi, umira an yudraja fin nutfati allati fi rahmi umhi, maka malaikat arham ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk mencampurkan tanah ke air mani bapaknya ini yang telah masuk ke dalam rahim ibunya, min turabil ardil lati yamutu 'alaiha, dengan tanah yang kelak ketika anak itu akan mati. Di mana matinya? Matinya di Pontianak. Maka tanah Pontianak yang diambil oleh malaikat arham ini dicampurkan ke air mani yang sudah masuk ke dalam rahim ibu. Jadi kita setiap akan diciptakan oleh Allah masuk ke dalam rahim ibu kita, air mani yang akan menjadi cikal bakal kita itu oleh malaikat arham sudah dicampur dengan tanah di mana kita nanti akan mati. Jadi jangan khawatir Pak kita. Kalau takdir kita matinya di Ketapang, tak mungkin kita mati di tempat lain, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadzurul abdu haitsuma yadzuru, maka kemudian manusia itu berjalan kemana-mana, pergi ke Jakarta, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, berputar, tapi ketika sampai ajalnya di mana, ia di situ nanti dia akan mati. Tsumma ya'udu ila mawdi'in ukhida turabuhu fayamutu fihi, maka nanti tetap akan kembali ke tempatnya dia itu, tanah yang diambil itu, di situ dia akan mati. Itu maksudnya. Wa ala hada yadullu qauluhu ta'ala, dan ini yang dijelaskan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul
"Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu." Meskipun kalian berada di dalam rumah kalian, ketika telah sampai kematian itu, maka kalian akan datang menjemputnya. Tidak bisa ngelak gitu. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun engkau berada, maka maut itu akan datang menghampirimu. Wa ala hadha hikayatun, dan ini ada cerita, wa hiya anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut kana yadharu fi zamanil awwali. Malaikat maut itu dulu dia pernah menampakkan diri wujud aslinya. Pada qala yauman ala Sulaimana, pada suatu hari malaikat maut ini datang kepada Nabi Sulaiman. Fa akhadha yandur ila syabin indahu. Ketika datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian malaikat maut ini melihat seorang pemuda lagi ada di dekat Nabi Sulaiman. Farta'id dusyabu, kemudian gemetaran pemuda ini, karena pemuda ini rupanya diizinkan Allah untuk melihat ke malaikat maut itu. Gemetar, dia ketakutan rupanya. Falamma ghaba malakul mauti, ketika malaikat maut pergi dari Nabi Sulaiman, qala syab, kemudian pemuda itu berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Sulaiman, inni uridu an ta'murur riha." Aku ingin, tolong gak aku nih, perintahkan angin, agar angin ini antahmilani ilasin, agar aku nih kena angin ini dipindahkan ke Cina sana. Gitu pemerintahan pemuda tadi kepada Nabi Sulaiman. Karena dia udah tahu nih, udah khawatir pemuda ini, malaikat maut ini datang mau jemput pemuda itu. Kan Nabi Sulaiman bisa merintah angin, perintah ke angin, suruh larikan aku ke negeri Cina. Nah gitu Pak. Nah, terus fa'amara alaihi riha fahamalat ilasin. Kemudian Nabi Sulaiman merintahkan angin untuk membawa pemuda itu ke negeri Cina. Benar diantarkan ke negeri Cina. Fa'ada malakal maut, kemudian malaikat maut datang lagi ke Nabi Sulaiman. Fas'alahu an sababi nadrihi ila syab. Kemudian bertanya tentang pemuda itu lagi. Malaikat maut itu. Faqala, kemudian malaikat maut berkata, "Inni umirtu an aqbida ruha fi dalikal yaum." Nah, kemudian malaikat maut ini berkata, "Aku ini diperintah untuk mencabut nyawa pemuda tadi itu nanti pada saatnya. Fisin, di negeri Cina. Fara'aituhu indaka. Tadi aku melihat dia ada di dekat kau. Fata'ajabtu. Aku heran enggak kata malaikat maut. Aku disuruh diperintah Allah mencabut nyawa biak ini nih di negeri Cina. Tapi tadi ku lihat dia ada dekat kau. Heran aku." Itu maksudnya. Fa akhbarahu bi qissatihi min kaunihi. Kemudian Nabi Sulaiman menceritakan bahwa pemuda itu minta perintahkan angin ngantarkan dia ke negeri Cina. Kemudian apa jawab malaikat maut? Qala malakal maut, fa ana qabattu ruhahu bidalikal yawm fisin. Justru aku ini diperintahkan Allah nyabut nyawa biaknya di Cina. Jadi diantarkan seorang kena dia ke Cina. Kata dirinya minta antarkan ke Nabi Sulaiman, suruh anginnya merintahkan ngantarkan dia ke Cina untuk menghindari kematian itu. Justru Allah sendiri memerintahkan kepada malaikat maut mencabut pemuda yang saat itu ada di dekat Nabi Sulaiman, dicabutnya di negeri Cina, diantarkan ke tempatnya. Jadi tidak bisa kita menghindari itu. Karena itu yang terpenting itu bukan kita persoalan matinya manusia itu, tapi apa yang engkau bawa ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, Pak. Karena semua kita akan mati, tidak ada manusia itu yang tidak akan mati. Semua kita akan merasakan kematian itu. Hanya kita sholat 5 waktu, pengajian seperti ini, ya tujuannya ini agar kita ketika dijemput oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena manusia ini, Pak, terakhir manusia ini kata ulama, kita ini hanya menunggu 2 waktu, Pak. Maka kita jangan pernah merubah niat kita, membuat salah niat kita. Kata ulama, kalau tanda orang ingin istiqomah itu ada salah satu cara yang diajarkan oleh ulama. Kita itu antara 2 waktu itu niatnya harus selalu baik. Contoh begini, nanti setelah isya nih kita pulang ke rumah,
Orang kan nanya nih, apa kegiatan teh? Enggak, nunggu subuh. Artinya niat kita berada menunggu waktu subuh. Jangan apa nih kegiatan lagi nih? Ada amu ke kafe aku. Usah ngomong gitu maksudnya Pak. Mulut kita ini harus ngomong aku nunggu subuh. Kan memang nunggu subuh gitu. Setelah subuh nanti apa kegiatannya? Nunggu duhur. Setelah duhur nunggu apa? Nunggu asar. Berarti niat kita itu selalu di antara dua waktu itu ketika dicabut ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan pernah mulut kita ini, hati kita, meskipun benar kita melakukan yang lain, tapi niat harus tetap selalu pada kebaikan, pada antara 5 waktu itu. Harus penekanannya ke situ kata ulama. Jadi mudah-mudahan kita semua ya tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Kalaupun Allah telah sampai ajal kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk saja nanti kita lanjutkan bab ini tak selesai karena telah sampai waktunya. Jika ada yang baik dari apa yang saya sampaikan ini semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta maaf. Saya akhiri, Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.